Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much udah klik video ini. Dan sebenarnya lagi nungguin untuk ini bisa tersambung sama wifi-nya. Tapi nyebelin banget dari tadi nggak bisa. Tapi aku tetap terus usaha. And then hari ini aku ada di rumah aku. Ini kulkas. Nggak usah dibahas. Ini nggak usah dibahas tapi kita ngomong. Ini kandang burung. Jadi kalau ada suara burung-burung, maklumin aja, oke? Hari ini aku masih edik sama creepypasta, jadi aku kayaknya bakalan bacain creepypasta lagi karena suara aku hilang. Hari ini aku bakal bacain creepypasta lagi karena yang kemarin itu lumayan bagus, The Knocking Game. Nah, hari ini di buku yang sama kalian bisa nemuin ini langsung di platform Wattpad, guys. Jadi penulisnya itu Meong, MEONKK. Tapi Wattpad ini kalian bacanya harus pakai kuota internet, so kalian harus aman-aman lah ya kuotanya. Maafin aku ya kalau ada suara-suara burung karena emang burung beneran yang bunyi. Bukan. Wait a minute, I have a lot of problem here. Nah, selagi aku milih ceritanya biar gak kejebak sama The Russian Sleep Experiment kayak kemarin, sebenarnya dari tadi aku udah coba untuk bisa connected sama wifi-nya, but it's really difficult for me. So yeah, tungguin aja ya. Nyebelin banget guys, kalau koneksi internet kita lambat. But I still trying to dapetin sinyal yang bagus. Dari kemarin aku bacain creepypasta kan. Nah, hari ini aku mau baca creepypasta lagi. Ini udah bisa dibuka dan we will start it. Anggap aja burung-burung ini backsound karena aku gak tahu harus masukin backsound apa. Kesel lama banget bisanya. Dan seperti yang sudah aku notice di video terakhir bahwa aku nyarinya tuh creepypasta yang berbahasa Indonesia, so I will looking for it. Jadi aku nemu ini masih di buku yang sama. Emang nyebelin sih guys. Aku paham banget betapa kesalnya seseorang. Yay. No. Bukan ini cerita yang mau aku baca. Nongol? Oke. Good. Oh wow. Aku baca buku yang sama. Itu 1108 kata. Panjang banget, judulnya The White Spider. Itu next title dari video yang kemarin. Ganti judul.
Jadi ini penulisnya nyoba ngelawak tapi completely nggak lucu sama sekali. Kita coba, ini judulnya Gomenne. Gomenne itu artinya maaf bahasa Jepang. Ini pun bukan creepypasta milik, maksudnya creepypasta dia. Oh, it sounds good. Aku suka banget sama judulnya. Nah, aku suka banget sama judulnya, guys. Ini judulnya The Disappearance. Sorry. Ini judulnya The Disappearance of Ansley, Kansas. Hilangnya Ashley di Kansas, kurang lebih kayak gitu ya. Ini epic banget loh judulnya. Hilangnya Ashley di Kansas. Tahu aku sih Ashley itu pasti nama orang, perempuan, cewek. Nah, Kansas itu pasti nama kota di out of nowhere di luar negeri. Haha. So aku bakal bacain. Kita bakal tahu kisahnya Ashley. Ashley itu namanya cantik banget loh, Ashley. Aku suka nama Ashley. Oh, suatu saat pada malam 16 Agustus 1952, lupain, aku nggak begitu pintar ngitung, so aku nggak tahu Indonesia sudah merdeka atau belum. Tapi di sini ternyata Ashley nama sebuah kota, guys. Suatu saat pada malam 16 Agustus 1952, kota kecil Ashley, Kansas tidak ada lagi. Pada pukul 3.28 pagi tanggal 17 Agustus 1952, gempa berkekuatan 7,9 diukur oleh United States Geological Survey. Aku salah baca. Diukur. Gempa berkekuatan 7,9 diukur oleh United States Geological Survey. Gempa itu sendiri terasa di seluruh negara bagian dan sebagian besar Midwest. Epicentrum ditentukan untuk langsung di bawah Ashley, Kansas. Ketika penegak hukum negara tiba di tempat yang seharusnya menjadi pinggiran komunitas pertanian, mereka menemukan celah yang membara di bumi berukuran panjang 1000 yard dan lebar sekitar 500 yard. Kedalaman celah itu tidak pernah ditentukan. Oh, jadi tahu panjang sama lebarnya aja tapi nggak tahu dalamnya. Setelah 12 hari pencarian di seluruh negara bagian dan lokal untuk 679 penduduk Ashley, Kansas yang hilang dibatalkan oleh pemerintah negara bagian Kansas pada pukul 9.15 malam 29 Agustus 1952. Semua 679 penduduk diasumsikan sebagai mati. Mereka meninggal di panjang kali lebar dan kedalaman yang nggak ada celahnya ini. Gimana caranya? Pada 2:27 pagi pada 30 Agustus 1952, gempa berkekuatan 7,5 diukur oleh United States Geological Survey. Pusat gempa terletak di bawah tempat yang dulu merupakan lokasi Ashley, Kansas. Wait a minute. Oke. Jadi 2 hari kemudian ada gempa lagi. What? No. Iya. Tadi gempanya tanggal berapa? 17 Agustus. Oke, right. 17 Agustus itu gempa. Dan 30 Agustusnya gempa lagi. Agustus gempa lagi. Oke, pusat gempa. Oke, I know. Ketika penegak hukum menyelidiki pada pukul 5:32 pagi, mereka melaporkan bahwa celah di bumi telah tertutup. Celah di bumi kan banyak. Dalam 8 hari menjelang hilangnya kota dan 679 penduduknya, peristiwa aneh dan tidak dapat dijelaskan dilaporkan oleh puluhan penduduk di Ashley, Kansas dan penegakan hukum dari daerah sekitarnya.
Pada malam hari tanggal 8 Agustus 1952 pada pukul 7:13 malam, seorang warga bernama Gabriel Jonathan mengatakan pemandangan aneh di langit di atas kota Ashley. Kota itu sendiri yang tidak memiliki cabang resmi penegakan hukum dipanggil ke kantor polisi kota tetangga Hayes. Gabriel melaporkan apa yang tampak sebagai lubang hitam kecil di langit. Kayak hole tapi di atas langit ya. Dalam 15 menit berikutnya, kantor polisi Hayes, I know, jadi Ashley, Kansas ini nggak punya kantor polisi, jadi kantor polisi mereka digabung sama kota sampingnya, kota tetangganya namanya Hayes. Jadi Gabriel ini melaporkan ke kantor polisi Hayes. Dalam 15 menit berikutnya, kantor polisi Hayes menjadi kewalahan dengan puluhan panggilan telepon yang semuanya melaporkan fenomena yang sama. Wow, jadi pertamanya Gabriel nih yang lihat the scary hole di langit kota Ashley, Kansas. Baru habis itu banyak banget telepon-telepon masuk di kantor kepolisian yang melaporin hal yang sama. Fenomena ini tidak pernah dilaporkan oleh komunitas tetangga. Mungkin RT, mungkin komunitas tetangga itu RT. Suatu keputusan dibuat untuk mengirim seorang polisi ke Ashley untuk menyelidiki masalah itu keesokan paginya. Pukul 7:54 pagi pada tanggal 9 Agustus 1952, petugas polisi Hayes, Alan Mays, menelepon stasiun polisi Hayes. Dia melaporkan bahwa meskipun mengikuti jalan satu arah menuju Ashley, dia tersesat. Bahkan cuma ada satu jalan dan dia tersesat. Menurut laporannya, jalan terus sepanjang jalur normalnya, tapi entah bagaimana berakhir di Hayes. Jadi tujuannya polisi ini, si Alan Mays dari kota Hayes itu mau ke kota Kansas, mau ke kota Ashley, Kansas, tapi jalannya itu cuma satu arah. Dan bahkan untuk menuju ke Ashley, Kansas itu dia nggak nemu Ashley, Kansasnya, tetap aja di Hayes. Mau kemana lagi, padahal cuma satu arah itu. Harusnya kan nggak belok kan? Gimana lagi? Ke sana doang kan, satu arah. Itu nggak pernah ditemuinya kota Ashley, Kansas. Jadi tetap aja berakhirnya tetap di kota Hayes. Petugas Mays melanjutkan untuk menambahkan bahwa jalan tidak pernah melengkung atau membungkuk ke segala arah. Berarti bener, Hayes sama Ashley ini emang cuma tetanggaan doang yang cuma bisa ditempuh dengan jalan satu arah. Pada jam 9:15 pagi, 7 dari 10 mobil polisi kota dikirim untuk menyelidiki situasi tersebut dan semua anggota tim mencapai kesimpulan yang sama. Satu-satunya jalan menuju Ashley berhenti mengarah ke Ashley, tetapi sebaliknya mengarah kembali ke Hayes. Satu-satunya jalan menuju Ashley berhenti mengarah ke Ashley. Berarti emang gak bisa di reach. Jadi si kota ini emang gak bisa di reach di satu arah jalan itu hanya akan berakhir di Hayes. Terus mereka tuh muter-muter aja, padahal satu arah. Padahal harusnya dari Hayes ke Ashley, Kansas. Dari Hayes ke Ashley, tapi tetap aja mereka berakhirnya di Hayes terus. Panggilan telepon terus mengalir ke kantor polisi Hayes. Semua melaporkan bahwa lubang hitam di langit terus bertambah besar. Semua penelepon disarankan untuk tetap di dalam dan tidak bepergian keluar kecuali benar-benar diperlukan. Pada jam 8:17 malam, Nyonya Elaine Cantor melaporkan tetangganya, Tuan dan Nyonya Milton, dan dua anak mereka, Jeffrey dan Brooke, hilang. Kotanya udah nggak ada, tapi penduduknya masih nelfonin kantor polisi. Kenapa Elaine Cantor bilang tetangganya hilang? Menurut teleponnya Cantor, Milton berusaha meninggalkan kota dengan mobil mereka tadi malam. Mereka tidak pernah kembali. Aparat penegak hukum dari Hayes tidak pernah melaporkan mobil atau individu datang ke jalan satu arah. Ngeri banget. I guess itu hole-nya nyedot orang gak sih? Mending di dalam rumah.
Yang bisa dilakuin cuma di dalam, keluar, atau telepon polisi. Itu doang. Pada 7:38 pagi pada 10 Agustus 1952. Wait a minute. Kita baca alur mundur, Pak. Tadi gempa kedua 30 Agustus. Gempa pertama 17 Agustus. Ini kita back ke laporan 9 Agustus. 9 Agustus itu polisi Hayes, Alan Mays itu diutus untuk nyari kebenaran dari berita di kota Ashley, Kansas. Ini balik lagi. Ini udah 10 sih, cuma emang back aja. Jadi ini kayaknya jalur mundur. Jadi ini kayaknya cerita beralur mundur. Pada 7:38 pagi di tanggal 10 Agustus 1952, panggilan telepon dari Ashley ke kantor polisi Hayes melaporkan bahwa kota itu dalam kegelapan total. Matahari tidak pernah terbit. Tidak pernah terbit. Selalu malam di kotanya. Jadi laporan-laporan aneh terkait fenomena yang terjadi di kota Ashley itu mulai dari 8 Agustus diteliti, tapi dari 8 Agustus nggak pernah ada yang bisa sampai Hayes. Orang jalan satu arahnya selalu berakhir, nggak ada yang bisa sampai ke Ashley karena saat jalan satu arahnya terus-menerus bikin mereka hanya menemui kota Hayes. Pada pukul 10:15 pagi atas permintaan Hayes Law Enforcement, sebuah helikopter dari Topeka, Kansas terbang di atas wilayah di mana Ashley, Kansas berdiri. Kota itu tidak pernah diamati dari udara sebelumnya karena ada insiden ini, jadi diamati dari udara. Pada pukul 12:43 siang di tanggal 11 Agustus 1952, Mrs. Phoebe Danielewski memanggil ke kantor polisi Hayes. Dia melaporkan bahwa putrinya Erika mulai berbicara dengan ayahnya yang meninggal 3 tahun sebelumnya dalam kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk. Jadi intinya sebelum gempa itu terjadi, alias the scary hole in the sky itu nongol, udah banyak banget kejadian aneh yang menimpa penduduk, ratusan penduduk kota Ashley. Sebelum akhirnya gempa dan mereka semua tidak ditemukan alias diklaim sebagai meninggal semua gitu, beratus-ratus orang. Untuk menambah kekhawatirannya, ngapain kekhawatiran ditambahin? Untuk menambah kekhawatirannya, Mrs. Danielewski, namanya susah, Mrs. Danielewski melaporkan bahwa Erika berusaha untuk pergi keluar ke kegelapan untuk bergabung dengan mereka. Jenazah-jenazahnya keluar kan? Selama 12 jam berikutnya, 329 panggilan telepon yang dilaporkan menghubungi kantor polisi kota Hayes yang semuanya menggambarkan fenomena serupa dengan anak-anak di kota. Oke. Jadi, anak-anak di kota Ashley pada saat itu, kenapa ada yang ngirim? Jadi anak-anak di kota Ashley pada saat itu kayak flashback ngobrol sama orang-orang yang sebenarnya sudah nggak ada di bumi ini. Oke. Scary, nakutin, tapi bikin penasaran. Why? Kenapa lo bisa lihat nenek kita yang udah nggak ada? Kenapa lo bisa lihat? Sementara orang-orang tuanya tuh nggak lihat sama sekali, cuma si anak-anak kecilnya aja di kota Ashley. Pagi berikutnya, tanggal 12 Agustus 1952, situasi menjadi mengerikan. Pada tengah malam, semua 217 anak-anak di kota Ashley, Kansas menghilang. 217. Gimana cara ngilangnya? Udah mana jalannya cuma satu arah ke kota Hayes? Kan nggak mungkin ada jalan lain. Mereka ke hall itu ya. Nih, kepo. 421 panggilan telepon yang dilaporkan ditempatkan ke Departemen Kepolisian Hayes. Oh, jadi 217 anak hilang ini dilaporkan ke Kepolisian Hayes tadi melalui 421 panggilan telepon.
Tidak dapat bantuan apapun yang bermanfaat, penegakan hukum Hayes menginstruksikan semua penelpon untuk tetap di dalam dan untuk menghindari setiap dan semua upaya menemukan anak-anak yang hilang. Oke, nggak perlu ngelakuin apapun, katanya kantor polisi kota Hayes ini. Don't try to find your kids, okay? It was terrible. Udah kacau banget nih kotanya, kotanya nggak kedetek, orang-orangnya mulai pada aneh, ngelaporan pada yang aneh-aneh, kotanya nggak, oh my god, I don't know. Jadi polisi cuma nyuruh untuk don't do anything, just stay in your house, jangan lakuin apapun, tetap di rumah lo, kami akan berusaha gitu selagi kami bisa. Pada pukul 7:19 malam tanggal 13 Agustus 1952, lelaki tua di kota Ashley, salah satunya namanya Scott Lance, melaporkan kebakaran yang semakin jauh ke selatan. Menurut deskripsinya, api tampaknya mengubah hitam yang jauh menjadi merah terang dan oranye yang tampak meluas tinggi ke langit. Oh, kotanya kebakaran gitu ya menurut si Bapak Scott ini. Sepanjang sisa hari itu, panggilan terus masuk menyatakan bahwa api selain bergerak ke utara, sekarang tampaknya keluar dari langit hitam. Oh my god, I know. Jadi, dari holting yang nyeremin tadi itu mulai muncul kucing aku. No. Mulai muncul si api ini yang menyebabkan kebakaran. Tidak ada api yang pernah disaksikan oleh komunitas tetangga atau petugas penegak hukum. Oke, jadi cuma Bapak Scott doang ya, Bapak Scott ini doang yang ngeliat api tuh mulai ada di selatan, lama-lama ke utara, dan emang nggak jauh dari si the whole thing, the mysterious things yang nongol di api kota Ashley, Kansas. Laporan berlanjut hingga pukul 12:09 pagi pada tanggal 14 Agustus 1952, panggilan telepon berakhir yang dilakukan oleh Bapak Benjamin Endicott melaporkan bahwa api di langit telah tumbuh begitu kuat sehingga mulai tampak siang hari di atas kota. Oke, panggilan telepon berakhir dengan tiba-tiba dari telepon yang ditempatkan oleh Benjamin Sherman Endicott. Oh, nama lengkapnya Benjamin Sherman Endicott. Ini totally great for the story, bagus banget, aku suka loh storynya. Jadi ini ada kayak conversation antara bapak siapa tadi? Bapak Benjamin Sherman Endicott sama kepolisian kota Hayes. Can you see that? Ting, ada kan tulisannya Benjamin. Yep. Nah, aku bacain. Katanya Bapak Benjamin nih, tunggu sebentar, katanya. Terus diam sejenak. Terus dia ngomong lagi, iya, saya melihat sesuatu, itu ke selatan, sepertinya. Udah, teleponnya mati. Telepon berakhir. Panggilan telepon berikutnya tidak akan dilakukan sampai malam berikutnya. Ini pasti translate-nya. Jadi maksudnya teleponnya tuh nggak berdering lagi setelah itu gitu, sampai akhirnya terjadi di keesokan malamnya. Berikut ini adalah seluruh transkrip panggilan telepon terakhir yang akan diterima, yang memang sudah diterima oleh Departemen Kepolisian Hayes di luar kota Ashley, Kansas. Itu ditempatkan pada jam 9:46 malam di tanggal 15 Agustus 1952. Jadi komunikasi terakhir itu di tanggal 15 Agustus sebelum 17 Agustusnya gempa. Dan gempa pertama, 17 Agustus itu gempa pertama, terus 30 Agustus gempa kedua. Tapi toh 17 Agustus sudah diklaim meninggal semua. Baru 30 Agustus gempa kedua, apakah mereka semua muncul? Oke, dalam panggilan telepon yang direkam ini, petugas yang bertugas adalah petugas Peter Wells. Penelpon telah diidentifikasi sebagai Miss April Foster. Wow, nama yang bagus, April. Aku namanya juga ada Aprilnya, tapi nggak pakai P, pakai F. Dan gak mau juga tinggal di kota Kansas ya. Kalau endingnya begini, mohon maaf, saya di Indonesia aja.
Tapi kotanya cantik loh, namanya Ashley, Kansas. Oh jadi ini ceritanya tentang hilangnya sebuah kota gitu ya. Oh kira hilangnya sebuah anak kecil di kota Kansas. Maaf ya, sorry guys. Oke, jadi ini mulai ada conversation telepon antara petugas Wells dan Foster. Miss Foster ini namanya tadi April Foster. Ini mulai telepon nih, petugas Wells ngomong, "Kepolisian Hayes," kata dia. Tunggu bentar, kok kayak mau pesan burger ya? Kepolisian Hayes, Kepolisian Hayes. Kepolisian Hayes. Petugas Wells, "Halo?" Katanya Foster, ya halo." Petugas Wells, "Nyonya dengan siapa?" Katanya petugas Wells, "Nyonya dengan siapa saya berbicara?" Terus katanya Foster, "Nama saya April. Nama saya April Foster." Terus dia batuk, "Nama saya April Foster, Pak. Tolong bantu saya." Katanya petugas Wells, "Apa yang terjadi, Nyonya?" Foster menjawab, Tadi malam mereka kembali." Petugas Wells bilang, "Nyonya, aku akan membutuhkanmu untuk..." Terus katanya Foster itu jadi kalimatnya petugas Wells itu dipotong oleh Mrs. Foster. Mrs. Foster bilang, "Malam terakhir mereka datang kembali." Terus dia nangis, si Foster ini, si Mrs. Foster. Terus petugas Wells bilang, "Nyonya, saya akan membutuhkan Anda untuk tenang dan berbicara dengan jelas. Apa yang terjadi, siapa yang kembali?" Katanya petugas Wells. Dia bingung dong, tiba-tiba. Tapi emang kalau orang panik kayak gitu sih, kayak langsung ngomongin aja gitu apa yang mau dia omongin, nggak peduli yang diajak ngomong ngerti atau enggak. Terus Mrs. Foster itu ditanya kayak gitu malah terisak, nangisnya makin menjadi-jadi. Katanya dia, "Semuanya." Terus katanya petugas Wells, "Semuanya?" Terus katanya Foster, "Mereka datang dari api." Katanya petugas Wells, "Apa yang Anda maksud semuanya?" Terus katanya Foster, "Anakku, aku melihat putraku tadi malam. Dia berjalan di jalanan dan dia terbakar." Terus katanya petugas Wells, "Nyonya, saya..." Terus katanya Foster, "Dia meninggal tahun lalu." Anaknya meninggal 2 kali, dikata. Anaknya meninggal 2 kali di kota yang sama. Katanya Foster, "Dia meninggal tahun lalu. Saya membesarkannya sejak dia masih bayi, hanya saya dan dia. Saya mengatakan kepadanya untuk memperhatikan mobil ketika dia mengendarai sepedanya, tetapi dia tidak pernah ingin mendengarkan." Terus katanya petugas Wells, "Nyonya, apa yang Anda katakan tidak masuk akal. Anda bilang semua orang kembali?" Terus katanya Foster, "Apakah kau mendengarkanku? Semua orang kembali. Setiap orang yang meninggal atau hilang, mereka kembali. Dan mereka mencari kita semua." Dia berkata, "Bu, aku baik-baik saja sekarang. Lihat, aku bisa berjalan lagi." "Di mana kamu, Bu? Aku ingin melihatmu." Oh, itu anaknya Mrs. Foster yang udah meninggal tahun lalu dan tiba-tiba nongol lagi. Oke. Terus petugas Wells jawab, "Nyonya, di mana Anda sekarang? Apakah Anda aman?" Terus katanya Foster, "Aku bersembunyi, sama seperti orang lain. Kami melihat mereka datang melalui ladang dan beberapa orang membukakan pintu untuk mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi rumah mereka terbakar dan mereka menyerah. Aku punya tirai. Aku bersembunyi di lemari sekarang dan..." Nah, Mrs. Foster ini diam. Petugas Wells ngomong lagi, "Nyonya, apakah semuanya baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja?" Nyonya Foster terdiam. Petugas Wells, "Nyonya." Terus Mrs. Foster ini, dari teleponnya Mrs. Foster ini terdengar suara gelas pecah. Terus baru dibilang, "Ya Tuhan," gitu. Terus petugas Wells masih ngomong, masih keep talking sama nyonyanya, enggak, sama Miss Foster. Dibilang, "Nyonya." Terus katanya Foster, "Sesuatu baru saja masuk," katanya Foster gitu. Oh, ini situasinya mencekam. Aku nggak punya back sama mencekam lagi. Petugas Wells, "Nyonya, tetaplah sesenyap mungkin, jangan membuat suara." Terus katanya Foster, itu di teleponnya Mrs. Foster itu terdengar suara langkah kaki
Suara langkah kaki teredam dan berbunyi, Bu, di mana kau bersembunyi? Gitu. Terus katanya bapak petugas Wells ini, tetaplah diam, katanya gitu. Terus Mrs. Foster, dari teleponnya Mrs. Foster itu terdengar suara langkah kaki yang berat, tertawa dan mengatakan, aku menemukanmu ibu, tapi yang versi menjerit dan kebisingan yang tak dapat didengar dengan jelas. Terus baru Officer Wells, jadi petugasnya ini langsung nyonya. Nah, teleponnya langsung berakhir. Pagi berikutnya pada pukul 6:55, para petugas penegak hukum dari Departemen Kepolisian Hays tiba di lokasi Ashley, Kansas. Wait, ini tanggal berapa nih? Nyampe. Tadi kan nggak nyampe. Celah yang membara di bumi adalah yang tersisa. Oke, jadi mungkin the whole thing yang nyeremin di langit itu melahap yang ada di dalamnya gitu ya, mulai dari pikiran mereka dulu, habis itu baru like, oh my god, serem banget. Dan ini terakhir dilaporkan oleh conversation yang terjadi adalah antara petugas Wells dan Mrs. April Foster. Oke. Jadi judulnya Hilangnya Kota Kansas gitu. Hilangnya Kota Ashley, Kansas. Nyeremin. Jadi guys, apakah kamu memiliki teori-teori lain? Asik. Sejauh ini teoriku hanya itu. Jadi kayak I guess mereka ya bener-bener yang menurut aku mulai dari munculnya the whole thing di langit itu tanggal 8 Agustus itu orang-orang di dalamnya di kota Kansas itu mulai merasa aneh sama diri mereka sendiri. Anak-anak udah mulai bisa lihat orang-orang yang udah nggak ada di bumi gitu. Dan oh my god, it's really, aku selalu natap ke screen dan bukan ke lens ya gitu. Terus jadi ini kayaknya alurnya mundur alurnya mundur karena tadi di notice kalau gempa pertama itu tanggal 17 Agustus, terus gempa kedua itu 30 Agustus. I guess itu menegaskan bahwa mereka nggak akan pernah balik deh, karena 17 Agustus itu kan gempa pertama tuh. Ini cerita tapi serius banget ya. 17 Agustus gempa pertama. Terus udah tuh mereka kayak celah di bumi yang mereka bisa kira-kira panjang 1000 yard dan lebar 500 yard sekitar itu, tapi mereka nggak bisa memastikan berapa kedalamannya kan. Nah di 17 Agustus itu menurut aku gempa pertama, setelah semua kekacauan yang terjadi itu gempa pertama dan mereka runtuh. I guess hole di langitnya itu bikin cetakan. Karena bener kan, karena semua telepon mengarahkan atau melaporkan hal yang sama, bahwa sebuah circle muncul di langit kota Ashley, Kansas, right? Dan fenomena itu bener-bener yang ini udah kayak fantastik, udah kayak fantasi horor gitu sih, yang sering terjadi di luar negeri kalau kalian sering nonton film ya. Oh god. Anyway, memory aku udah mau habis, so guys, I will end this story. Tapi aku yakin kalian pasti ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, coba replay lagi aja. Okay, thank you so much for watching. See you next time. Stay tuned on my YouTube channel. Thank you so much. Bye. Have a great day.